Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Hura. Senang banget ini. Iya dong, soalnya kan ini ada yang baru. Jadi kan biasanya Bang Don yang selalu di sampingnya sampean ya. Sekarang gantian, sekarang gantian dong. Ada Bu Bendung. Nah, mau kemana nih saya? Oke, kali ini kita mau ke Guto sampai Guto Bali, Dewata, Dewata Bali. Bali, kita mau ke Bali, weekend di Bali ini. Ya betul. Hanya berdua ya. Gak ada orang di belakang, gak ada anak-anak di belakang. Biasanya kan kita harus didampingi gitu. Iya, biasanya itu pasti bawa ada anak-anak. Cuman saya ngomong, anak-anak S1 kemarin sudah Lombok. Itu wes full dah, itu sudah masuknya. Seminggu ya? Full itu seminggu full itu wes pokoknya seneng-seneng gantian dong. Akan juga mau, tapi kan istilahnya aku mau yang emang bener-bener intimate sih, intimate. Apa itu? Ya intinya itu lebih cuman berdua gitu loh. Intimate itu kan istilahnya nggak banyak orang, biasanya kalangan tertentu kalau dalam golongan besar bahasanya gitu. Cuma kita kan berdua saja seperti itu. Ini lumayan ini dalam 1 tahun ini. Kemarin ke Jogja ya. Ke Jogja 2 kali Ke Jogja 2 kali tahun ini ya. tahun ini. Udah itu lanjut ke Lombok. Lombok. Nah, sekarang go to Bali. Nah, lama sudah tidak ke Bali setahun sudah ya. Ya lebih ya. loh. 2019 kita terakhir. Oh 2009. Oh iya Covid itu ya. Iya, terakhir itu sama ibuku. Sama ibuku. Oke, ini menyenangkan istri dulu gitu loh ya. Jadi tim Pemangkar, tim Eswan, dada dulu ya, jaga situ Bondo dulu. Kita mau healing dulu berdua. Ya. Sebagai bentuk rasa syukur juga, senang juga karena kemarin waktu demo itu bendung sampai gosong hampir 3 bulan itu tidak kembali kulitnya ya. Tapi Ya, demi emang perjuangan ya. Betul. Alhamdulillah perjuangan tim IMSAK Tim Insak. itu tercapai ya dengan ditetapkannya 6 orang tersangka dan ini luar biasa. Kepala dinas loh. Ya kepala dinas loh ini gitu loh. Yang selama ini kebanyakan sih masih level-level bawah tapi ini sudah kejaksaan begitu berani. Saya salut dari penggeledahan awal hingga penetapan tersangka. Kejaksaan menunjukkan tajinya gitu loh. Betul. Nah, ini luar biasa gitu loh ya. Dan untuk tim IMSAK yang saya banggakan, udah jangan dengarkan orang-orang yang berusaha untuk memanas-manasi bahwa si A, si B, si C ini gara-gara itu sengaja. Dan Iya, coba Anda betul. lihat ya, coba kalian lihat saudaraku tim IMSAK ya. Coba kalian lihat siapa sih yang berusaha untuk memancing-mancing kemarahan kita bahwa ada orang-orang tertentu. Coba kalian lihat. Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju, bahkan meremehkan dan membuli kegiatan tim IMSAK pada waktu melakukan demo. Betul. Itu fakta itu, gitu loh ya. Banyaklah di situ kan dari teman. Yang penting kita sama semangat, biarkan saja, gitu loh. Itu sengaja memancing saudaraku, gitu loh. Ya ini saudara kita juga dari tim IMSAK ini ya liburan, siap liburan, gitu loh ya. Jadi itu coba Anda lihat sudah. Itu orang-orang yang memang tidak selalu membuli teman-teman IMSAK yang demo, yang sekarang berusaha untuk memframing agar kita itu tidak meluapkan euforia dan marah gitu. Jadi bahagia mau mereka geser kepada kemarahan. Betul. Gitu loh ya. Itu sengaja. Coba aja dilihat siapa yang mengedit gitu loh. Itu orang-orang yang nggak berguna, friend. Santai saja gitu loh. Biarkan Santai saja. Bahkan ini barusan juga muncul ini. Ini sungguhnya teman saya tapi nggak cerdas-cerdas dari dulu ini, Bagong Sumarsono ini. Gimana? Itu buat juga status itu dia mengibaratkan antara nenek dan cucu gitu loh. Bahwa sang cucu ngomong bahwa itu neneknya tapi
orang tuanya ngomong itu ibunya, dan itu terjadi perdebatan. Itu berbeda ya dengan gerakan tim Imsak, gitu loh. Bagi yang lain yang sekarang berusaha untuk tampil ya dengan membuat framing-framing yang tidak benar, itu katanya Bang Kotil, jangankan orangnya, lampat tas sandal labain tak ada gitu loh. Iya toh. Jadi ini untuk menyemangati tim Imsak, dan kembali lagi kepada hal utama bahwa semua yang kita lakukan berdasarkan keikhlasan. Jadi artinya biarkan saja gitu loh. Yang menyanjung ya kita alhamdulillah, yang membuli biarkan saja seperti mereka membuli di kala awal sayang ya. Iya. Jadi dan itu sudah biasa ya sayangnya. Terutama untuk tim kita ya, tim pemangkar selalu dibuat seperti itu gitu loh. Jadi tetap bersemangat. Siapa yang tidak tahu sekarang? Ketika mereka berkoar seperti itu, sesungguhnya banyak orang yang menertawakan. Kenapa? Siapa yang tidak tahu peran Imsak? Betul. Sangat-sangat betul. Siapa yang tidak tahu? Bahkan bukan hanya level Situbondo, bukan hanya level kelompok atau kampung ya, nasional bro, yang sudah tahu gitu loh. Jadi biarkan saja ya, tolong ini tetap semangat untuk teman-teman. Bang Oles, aku mau ke Bali bang, gitu loh. Nyonya ngajak jalan-jalan dulu ke Bali bang. Jadi seperti itu, tetap semangat untuk saudara-saudaraku, bahwa kita tetap ikhlas, kita tetap harus ikhlas dan ikhlas gitu loh. Gak perlu juga lah ngeladenin mereka, atau semua orang tahu mereka sesungguhnya memang karena grup orang yang tidak punya rasa malu. Betul. Jadi karena tidak punya rasa malu, jadi mereka selalu membuli dirinya sendiri gitu sayang ya. Tapi jangan lama-lama ini ke Bali sayang. Enggak, cuma sebentar aja, pokoknya udah nge-refresh otak sebentar. Refresh ya. Aku tuh nggak pada masalah. Karena hari Rabu kita ada acara juga gitu loh ya. Jadi gitu sayang. Ini ada plan kemana aja nih mau ke Bali nih? Aku masih sudah ada plan belum ini? Atau natural saja? Ya natural aja lah, nggak yang melulu harus. Soalnya kan kita ini walaupun ada tujuan juga, kita ada tujuan. Jadi kebetulan satu sisi kita ke Bali ini, kita itu mau bertemu teman lama kita yang kita temui waktu itu, dari kita berteman dari tahun 2017. Enggak 2014. Oh. 2014 lah. Oh iya 2014 kenal, terus dia kan pernah kesini lagi deh ya. Iya, dua kali dia kesini, luar biasa. Jadi Bang Grenada aja dong. Nah, ini hanya berdua Bang Grenada. Jadi hanya berdua, Nyonya ingin kita menikmati waktu berdua perjalanan ke Bali. Tapi kita ke Bali ini ada dua tujuan. Yang pertama kita refreshing ya. Karena kemarin Nyonya tidak ikut, jadi sekarang saya ajak gitu loh. Atau saya yang tadi diajak. Utamanya adalah saya ingin menemui satu sahabat saya, saudara saya, teman saya yang 2013 itu bertemu terus 2014 ke sini. Gitu loh. Dia adalah orang Belanda, WNA Belanda. Pertemuan kita juga dari Facebook awalnya. Benar. Tapi karena dia itu adalah sesungguhnya orang Indonesia, tapi kakek neneknya ada di Belanda, sehingga sekarang menjadi warga negara Belanda. Gitu loh, ya. Ya, jadi warga negara Belanda. Dan 2013 hingga 2022 kita tetap terjalin. Kenapa? Karena kita landasi dengan persaudaraan. Betul. Gitu loh, ya. Persaudaraan. Dengan rasa persaudaraan. Benar, karena kalau kita itu memang ada landasan yang lain ya, saya mungkin kandas sudah seperti yang sudah. Kandas. Ya. Karena gini. Selamat sampai tujuan. Amin. Oke, kordes saya ini ya, orang Batal tetap semangat di dalam barisan pemangkar ya. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi kalau persahabatan, pertemanan itu didasari dengan persaudaraan, jarak tidak akan pernah menghalangi rasa persaudaraan. Gitu. Sesungguhnya saudara saya ini yang mau ke Situbondo, tapi saya pikir-pikir pada waktu dia kenal dengan saya masih belum punya mobil. Nggak punya apa-apa kita. Belum miliki apa-apa. Lah, ketika saya mau ke Bali pada waktu itu juga kebingungan juga. Lah, ketika saya sekarang sudah punya kendaraan, maka selayaknya saya lah yang ke sana. Betul. Itulah arti
arti persahabatan dan persaudaraan gitu loh. Apa katanya Mbak? Pokoknya happy ya. Makasih banyak. Bismillah ya, doakan. Nitip ya, ini tahu green ada ya? Nggak tahu. Greenhouse. Oh iya. Aduh. Aduh. Jadi nitip situ Bondo ini ya. Hmm. Kita biar santai-santai. Oke. Saya. Salim dulu. Oke, kita Biar fokus. karena di depan ada truk besar. Jadi kita nyalip dulu ini. Ya terus mungkin ada pertanyaan juga. Kan besok ini mas langsung minggu kok baru berangkat sekarang. Biasanya kan mungkin sebelumnya berangkat biar enak itu pas liburan. Maksudnya pas hari libur di sana. Ya satu sisi. Kalau kita kan sesungguhnya tidak ada hari libur, lah libur terus ya. Iya. Karena Bukan. juga tidak ada hari aktif, karena kita aktif terus gitu Ya. loh. Example saja satu ya sayang besok kalau kita tidak berangkat besok saya kerja kan. Kerja ada wis ada ini apa gitu namanya kerjaan menunggu. Ya jadi artinya sesungguhnya sih saya menimbang dan melakukan pertimbangan ini kita berangkat karena sedang tahap akhir kesimpulan gugatan. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yaitu saya menghormati saudara saya, tamu saya yang dari Belanda. Jadi itu bentuk jadi kita harus bisa memprioritaskan mana dan ini masih bisa kita kerjakan juga nanti Sambil di Bali. Di Bali, sambil kita kerjakan. Gitu. Jadi karena kebetulan Bang Adrian, siapa sih, ya? namanya Apa Adrian ya? ya, Bang Adrian. Mungkin kalau yang sering komen di statusnya Bang Ipol ini ya biasanya ada namanya Adrian Moniaga. Nah Itu memang saudara orang kita. Belanda itu, orang Belanda itu ya. Dan kebetulan juga Sesungguhnya sayang. Mm-mm. Bang Adrian ini berteman dengan orang situ Bondo ini tidak cuma kita. Betul. Ada beberapa Ada orang beberapa gitu orang. loh. Tapi ya itulah ketika orang-orang ini berteman hanya punya misi dan misi-misi tersendiri, bukan dengan rasa keikhlasan, akhirnya ya hanya tinggal 2 orang. Saya dengan Mas Roy yang tetap dekat karena kita iya. memang menggunakan landasan persaudaraan. Jadi nanti di sana mungkin nanti kita juga ketemu Mas sama Roy ini. ya. Mas Abed Josik, tetap semangat. Cuekin aja orang-orang yang berusaha untuk menggeser semangat dari teman-teman IMSAK, karena tidak ada satupun orang yang akan menafikan bahwa siapa sesungguhnya IMSAK itu bukan hanya lokal tapi nasional. Gitu loh. Jadi biarkan, dan orang-orang yang membuli kita itu yang sok-sokan itu adalah orang yang tidak punya rasa malu mengedit video gini dan yang lain-lain, karena itu adalah orang-orang yang dulu membuli kita ketika kita bergerak untuk memperjuangkan namanya korupsi ini gitu loh, untuk mengungkap koruptor yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Orang-orang itu justru yang membuli dan tidak setuju, tapi sekarang dia juga berusaha untuk membuli dan dia tidak mau mengakui. Karena apa? Tidak punya rasa malu. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa tetap semangat, tetap landasi dengan keikhlasan, dan jangan pedulikan untuk orang-orang yang berusaha untuk menggeser atau membuat kita marah. Jadi euforia kebahagiaan kita jangan sampai tercampuri dengan kemarahan yang tidak ada guna. Tetap semangat. Dan ini gelombang pertama, gelombang 2 sudah kita persiapkan ya Mas Yusik ya. Pokoknya mah wis sebenarnya kalau dipikir-pikir ya saya itu ada teman-teman aku tuh tanya istilahnya kamu sebagai ibaratnya ya Bang Ipol ini kan wis terkenal di Situbondo ibaratnya, walaupun di luar kota juga wis banyak yang kenal. Kamu sebagai istri kayak apa Lupi katanya kayak gitu. Nah, artinya apa yang ditanyain Ya, apa? intinya tuh- Kenapa itu? Ya kenapanya itu gini, apa namanya kan istilahnya itu sampean itu harus jadi kayak public figure di masyarakat gitu loh say. Terus? Jadi kan aku tuh banyak yang kenal juga gitu loh sama. Nah aku tuh terganggu ndak terus dengan kegiatan sehari-hari yang kan sering ditinggal sampean gitu. Padet lah. Padet lah acaranya itu kayak gitu. Terus gimana jawaban saya? Ya enggak sih, santai aja. Santai aja. Santai aja, soalnya ya memang kita udah komitmen dari awal. Aduh. Lewat kanan ini. Untung nggak ada Mudah-mudahan ya. nggak ada kendaraan di Iya. depan.
Jadi istilahnya itu karena kita emang dari awal udah komitmen kayak gitu. Pas Pak Ketum itu tanya ke saya waktu itu, saya ketika aku udah terjun di dunia LSM, ya ibaratnya LSM waktu itu ya saya aktivis gitu kan ya, maksudnya tapi dalam tanda kutip dulu aku bilang ke suamiku, bilang gini, aku nggak mau disebut LSM, aku nggak mau. Soalnya kenapa? LSM itu negatif. Jadi waktu itu aku nggak mau. Sama, aku juga gitu. Jadi kalau kita kenalan di mana Mas? Lembaga. Ngomongnya betul, lembaga bukan LSM. Bukan gitu LSM. loh. Tapi karena pada waktu itu kita ingin merombak image masyarakat bahwa sesungguhnya LSM itu seperti ini sesuai dengan aturan-aturannya. Betul, gitu kaidahnya. loh, kayak seperti itu Iya. ya. Jadi makanya jadi ketika saya suami itu sudah punya komitmen seperti itu, jadi ya jangan ini sih, saya mesti jauhnya gitu. Jadi ya dibawa santai, nikmati. Terus kebetulan juga karena sebagian juga waktu ini apa namanya seirama lah, kita itu seirama gitu loh sayang. Ya. Maksudnya saya juga seneng dalam dunia perpolitikan kayak gitu, juga suka gitu loh, rasanya itu seperti aktivis lah, jangan perpolitikan. Iya, jadi aktivis lah. Kalau perpolitikan nanti mereka keliru mengartikan nanti malah. Jadi itu ya, karena kita memang sejalan. Jadi dulu ketika di LPKP 2HI saya tidak punya siapa-siapa kecuali istri saya. Tidak punya anggota. Tidak punya anggota. Jadi kemana-mananya berdua. Makanya kalau dikatakan dari grupnya Lilur ngatakan hanya rombongan karena dia tidak tahu sejarah. Dulu hampir setahun saya hanya berdua ya, hanya berdua. Dan dari sanalah Lilur itu tertarik ya dengan saya. Makanya ada yang ngomong apa itu namanya, bahwa kita yang mau keliru, enggak ya, kita yang diundang men, yang diminta. Waktu itu kita di Jakarta ya sayang ya, kita mengurusi yang pekerjaan yang kita diminta, di Jakarta gitu. Nah dan DM malah WA kita ya waktu itu ya, kita posisi ada di Monas, masih inget banget itu, sampai kejebak hujan di Monas. Jadinya waktu itu dia udah meminta, saya ada di hotel ini, kalau merapat ya wes, kita karena kejebak hujan ya sampai malam nggak bisa ya wes. Ya nggak bisa gitu aja karena emang kondisinya sedang hujan. Jadi memang bukan kita yang minta waktu itu. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi mungkin bagian apa ya, orang-orang Polres yang lama-lama ya saya pasti tahu lah sejarahnya. Dulu kalau aku sendirian di Polres pasti diomongin, mana istrinya, mana Bu Saiful mana, nggak ada di rumah. Dulu kan hanya berdua saja. Jadi hanya berdua saja. Tapi saya berdua memang sudah punya komitmen, terutama istri saya, untuk benar-benar lurus. Kenapa kita tidak mau menggunakan LSM pada waktu itu? Karena sudah negatif. Jadi di situ kita akan melawan dengan kita tidak mencari penghidupan di lembaga gitu loh pada waktu itu. Kebetulan LPKP 2HI ya. Ya, itu lembaga pertama kita yang ada. Jadi di sana yang kita lakukan gitu loh. Ini ada Mas Reza Faisal nih. Nggak ngajak-ngajak katanya. Bobo tak ngajak-ngajak katanya. Nggak ngajak. Reza, Reza Faisal. Kenapa? Kecelakaan baru. Kalau di Bali sate apa Mas Reza? Mas Reza ini yang mana? Bali Bun. Oh ya, yang di Surabaya, Hotel Surabaya. Oh, Hotel Surabaya. Kemarin kan aku direkom kan ini Bulaya gitu loh. Sudah aku beli. Ternyata masih lebih enak satenya Mas Reza. Masih lebih enak Bali Bul masih. Bali. Ya aneh. Rasanya aneh gitu. Mungkin karena faktor kebiasaan saja gitu ya. Jadi itu ya sambil kita menikmati. Jadi ya namanya berdua kayak gini ya memang terus terang saja ya. Ini ada istri saya. Kita akan connect ketika kita bicara tentang rakyat. Kita akan connect ketika kita bicara tentang hukum ya. Tapi kalau berbicara dengan yang lain, salah satu ini jarang ada yang connect. Kalau aku bicara tentang mancing ya dia cuma ya tok gitu. Demikian pula kalau Bendung bicara tentang shopping, aku ya tok sudah. Gitu loh. Ya, jadi intinya kita ini jalannya santai aja ya. Santai.
juga itu, jadi nggak keburu-buru juga, nggak ngejar waktu gitu, jadi santai lah gitu. Jadi gitu ya. Jadi kebetulan juga gini, apa namanya, kita ke Bali ini ya sebenarnya itu awalnya itu emang nggak ada planning, cuman kok kebetulan yang teman kita yang dari Bali ya dari Belanda itu kok datang itu ngabarin, bro, aku Juli apa namanya ke Bali nih, kayak gitu, ngabarin ya sih ya. Jadi ya oke, siap gitu. Tak kirain kemarin tuh deh dari Jakarta mau terbang ke Surabaya terus ke Sebodo dulu, terus bareng. Kita bareng. Ternyata dia langsung ke Bali dulu ternyata. Makanya kita langsung jos juga nih, nyusul. Soalnya dia udah berapa hari ya di Bali ya? Kalau nggak keliru udah 3 hari deh, 3 harinya sekarang. Iya, bentar lagi juga ke Semarang. Insya Allah tanggal 27 Agustus apa ya? Kalau nggak keliru atau 7 Agustus Bang Adrian ini sudah balik lagi ke Belanda. Ke Belanda. Gitu loh. Sekarang dia beberapa hari semuanya sudah di Bali dan menikmati suasana Bali. Dulu 2 kali ke Situbondo, aku juga bingung mau diajak kemana nih orang. Malang gitu ya waktu itu ya, cuman ya. Iya, kita mau kemana? Akhirnya ya kita ke Malang akhirnya karena di Situbondo ya nggak ada wes. Nggak ada apa-apa gitu loh. Ya waktu itu cuman diajak ke itu toh, ke mana, ke hutan itu apa namanya? Susahnya di sana. Baluran gitu ya. loh. Masa ke Baluran? Pernah sekali yang waktu masih jalan di sing masih batu-batuan itu loh. Iya kan? Enggak lah. Pernah. Kita pas nginep di ini di rumah Mas Oh, Anu. iya. Kan? Kita ke Baluran, betul. Nah, pulangnya kita ke Baluran. Kita ke Baluran. Kalau nggak keliru itu kita nyalter loh itu ya. Masih sedan. Apa sedan ya, pakai sedan. Ya, sedannya kita itu aja baru keluar karena gara-gara sing itu lah. Jadi seperti itu, yang penting kalau berteman itu ya harus dengan hati gitu loh, harus dengan persaudaraan, persahabatan, saling jaga. Makanya ini real ya, terbukti saya dengan Bang Adrian 22 sampai 13 9 tahun ya kita berteman. Jarak kita bertemunya juga belum tentu setahun sekali. Betul. Tapi persaudaraan, hubungan itu tetap dijaga dan terjaga. Betul sekali. Gitu loh, kita saling dukung, saling support satu dengan yang lain. Gitu loh. Dan ini tuh kebetulan suami saya ya Bang Ipul ini mendadak sekali. Kemarin tuh memang cuman gini, sayang besok yuk Bali yuk. Oh ya, aku cuman nanggepin gitu aja gitu kan. Tak kiranya deh, pasti kok soalnya dia tuh nggak bisa. Soalnya waktunya dia kan sibuk gitu kan. Jadi aku anggap santai, nggak mau inilah bahasanya itu mengharapkan. Soalnya nanti kalau mendadak dibatalkan aku sakit hati. Jadi maksudnya dibawa santai gitu. Dan tiba-tiba ketika tadi kan sore tidur ya saya, tidur karena kerjaan capek ketiduran, terus bangun suami saya langsung bilang, sayang packing berangkat malam ini. Gitu, makanya ini ya namanya pemangkar. Ya itu. Kalau nggak dadaan itu pemangkar itu harus siap siaga setiap Bener waktu sih. dan harus Asli. menyesuaikan waktu. Jadi artinya sekarang kan mana yang paling penting, prioritas. Nah, gitu loh. Sama dengan ini tadi. Gitu loh. Kita prioritas seperti tadi malam saya ke Asem Bagus karena ada saudara saya yang dari Lombok Lombok ya. pulang. Jadi saya langsung ke Asem Bagus. Bahkan 2 malam itu saya ke Asem Bagus itu. Iya, Jadi artinya di Pemangkar memang kayak gitu. Makanya ketika ada anggota baru, Pak Ketum kok cek mendadaknya sih? Ya itu Pemangkar. Makanya Pemangkar tidak mudah diprediksi hari ini mau kemana di mana, mau ngapa. Jadi akan sulit. Gitu Pergerakan pun seperti itu ya Sang ya. Iya, semua saya aplikasikan di dunia keluarga saya juga di dunia pergerakan. Gitu loh. Oke. Terus kita mau ngomongin apa lagi nih? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya juga jarang ngomong tentang rencana saya ke Nyonya? Ya kayak itu tadi jawabannya. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau sudah saya ngomong terus udah merengut dah. Gitu loh. Jadi lebih baik enggak ngomong. Ikut enggak, wis gitu aja. Jadi di situ saya mendidik semuanya untuk kita siap gitu loh. Terutama skala prioritas itu yang paling penting dalam kehidupan.
dalam pergerakan skala prioritas itu yang paling saya ajarkan pada teman-teman. Jadi misalnya ada pergerakan, kita sedang memplan suatu persoalan ya, kita akan turun kemana, terus tiba-tiba anggota saya ada keluarganya yang sedang sakit, maka saya larang dia itu untuk ikut. Itu tegas saya mengatakan seperti itu. Malah kalau ikut saya marahin dia gitu loh, karena itu adalah tanggung jawab dia gitu loh, tanggung jawab. Makanya kemarin kenapa saya juga kecewa dengan pemerintahan ini, karena tidak punya skala prioritas. Ya benar gitu sih. Seorang betul, pemimpin harus punya skala prioritas. Betul. Gitu loh. Kalau nggak ada skala prioritas ya seenaknya udelnya sendiri aja. Gitu loh. Padahal ada hal yang harus didahulukan. Gitu loh. Kayak ini tadi, sungguhnya kita bisa aja berangkat sore, tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan saya. Gitu loh. Karena ini tadi ada anak buah saya yang meninggal dunia. Jadi ya saya selangkan waktu untuk saya takziah dulu. Gitu loh. Dan belum tidur, saya langsung kayak gitu. Jadi ya itu yang saya ajarkan pada teman-teman, pada tim pemangkar dan pada keluargaku sendiri. Gak bisa kita apa ya, yang pokoknya sudah direncanakan. Nah kalau nilainya sama, baru yang direncanakan kerjakan lebih dulu. Tapi kalau nilainya berbeda atau bobotnya lebih berat ke yang baru terjadi, ya maka kita harus meng-cancel atau menunda plan yang sebelumnya. Betul. Gitu loh. Iya. Apa Rip itu? Hati-hati Pak Ketum, selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin. Nah, ini Arif ini harus berani, Rip. Betul. Gitu ya. Tapi menurut aku Arif ini kemajuannya cukup pesat sih. Iyalah. Dulu dia mungkin di awal-awal kayak yang masih kaget, ya, Pak. Kaget, masih di segini wes. Waduh gimana? Sekarang berani dan juga berani. ada ilmunya. Betul. Makanya kemarin ketika ditantang Zam-Zam aku sudah senang sesungguhnya Iya, gitu loh. Kenapa? Karena ya meskipun Zam-Zam itu lebih dulu dia ikut apalah yang dia maksud, ilmunya dangkal gitu loh. Makanya saya lebih naruh Arif di luar Arif ini anak buah saya atau tidak. Tapi kalau dia kemampuannya tidak ada, maka saya larang. Itu prinsip saya itu seperti itu gitu. Ketika ada yang berusaha untuk begini terus dia masih belum punya kemampuan ke sana, saya akan pasti saya ngelarang. Tapi kalau saya lihat dia punya kemampuan, saya akan diam. Gitu loh. Dan saya berharap itu. Iya, jadi apa namanya? Arif ini Kan berapa kali toh aku ngomong seperti itu. Contohnya gini. Ada salah satu mantan korcam kita itu yang pada waktu itu mau berdebat. Gitu loh. Aku katakan jangan, kamu belum waktunya. Iya toh? Iya. Jadi enggak, saya berani, sudah saya yang tahu kamu itu saya kemampuannya. Dan saya larang itu langsung. Saya larang, udah ada usah. Gitu. Dan itu terjadi pada waktu apa namanya hampir THR kalau tidak gitu. Oh iya. Yang mau ngajak ini paling celakanya. Tadi itu. Memang karena di sini jalannya satu ya di sisi sini tidak ada penerangan sama sekali, itu terus jalannya rusak. Jalannya rusak banget. Minimal setidaknya itu kalau memang jalannya rusak itu penerangannya. Jadi Ya orang penerangannya nggak ada sama sekali. jadi hati-hati, soalnya di sini memang sering kali banyak kok yang komplain di Facebook itu memang sayang. Sudah jalannya bergelombang, Betul. lampunya tidak ada. Nggak ada. Padahal ini pantura ya. Pantura, betul. Ini wajah sesungguhnya. Memang kita itu tidak harus ya langsung berhadapan-hadapan penuh, tidak. Tapi ketika orang lewat ini bagus atau tidak, ini kan mungkin bukan sekarang, bisa jadi pulangnya. Tapi kalau seperti ini kan ngeri juga orang mau datang atau ke situ Bondo. Tapi kalau indah, bagus, penerangannya bagus, ya insya Allah banyak orang yang akan hadir. Makanya skala prioritas lagi saya. Betul. Skala prioritas lagi. Apa tanya Arif itu? Garda Sakera pantang mundur selangkah pun. Namanya juga Sakera. Kalau pas nama Sakera kayak di sebelah takutan kan pas repot. Sedangkan Sakera itu harus berani. Betul.
jadi korcamnya berani dulu. Baru anak buahnya akan berani. Kalau korcamnya takutan ya jangan jadi korcam. Gitu lah. Apalagi jadi ketum, apalagi jadi pendiri. Wes, bubrah. Jadi pendiri penakut. Hah? Jadi pendiri pengecut. Ya bagaimana anak buahnya mau berani? Ya, Jadi itu ya. Saya hanya sekedar memberikan contoh kepada anak-anak. Tujuan saya adalah siapa tahu di antara kalian itu bisa mengambil hikmah dan contoh dari apa yang aku lakukan gitu loh. Betul. Untuk kedepannya. Jadi begitu saya. Oke. Kayaknya udah cukup, ini sudah nyampe Arjasa ya. Lewat apa sudah? Lewat Ya? sudah. Oh, Ini lewat udah sudah mau ya. Ini sudah mau Asam Bagus ya, Jangkar ya. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi untuk mengeksplor perjalanan kita. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Bum bum Garda Sakera. Bubrah.